Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Apakah bisa mendengar suara saya, Bapak Ibu? Bisa Pak, jelas Pak. Bisa Pak, jelas Pak. Bisa, Pak. Baik, izinkan saya share screen, Bapak Ibu. Apakah sudah tampil slide-nya, Bapak Ibu? Sudah. Izin ini kelasnya kelas 6 atau kelas 10 ya? Ini kelas 6, Bapak. Oh ya baik. Ya, Cuma baik. kok apa? Ininya admin kelas 10. Iya, baik. Sebelum acara dimulai, di sini mungkin saya memperkenalkan diri terlebih dahulu, ya, Bapak Ibu. Untuk perkuliah, untuk ini ya, government info, terkait dengan Transformation Academy Data Science Fundamental. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husairi. Saya berasal dari Banyuwangi, Jawa Timur, di mana di sini D3, S1, S2 saya dari Amikom Yogyakarta, di mana sekarang saya sedang bekerja di Universitas Bina Insani. Selanjutnya mungkin langsung ke Ibu Rita Wahyuni. Silakan Bu Rita. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sehat. Ya, sehat. Baik Bapak Ibu, ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa ya, bisa ketemu Bapak Ibu walaupun masih secara virtual. Mohon izin Bapak Ibu bertanya, ini kalau saya lihat dari partisipasi, ada yang dari BRIN, ada yang dari mana ini, dari KPU BC Priok. Mungkin Bapak Ibu boleh nanti kita saling memperkenalkan diri satu sama lain ya Bapak Ibu ya, karena kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin biar kita lebih akrab satu sama lain, mungkin kita nanti bergantian atau bergilir untuk memperkenalkan diri. Boleh ya Bapak Ibu ya, sebelum kita masuk ke sessionnya. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke, baik. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Rita Wahyuni Arifin. Untuk kurang lebih ini ayah yang ada di layar mungkin bisa dibaca saja, bahwa untuk saat ini saya menjadi pengajar di Universitas Bina Insani, dan mungkin nanti kita bisa saling sharing satu sama lain untuk ilmu pengetahuan ya yang Bapak Ibu mungkin punya ketika di pekerjaan Bapak Ibu, mungkin kita bisa saling sharing. Mungkin itu ya Bapak Ibu perkenalan dari saya. Mungkin boleh saya sampaikan ke Bapak Ibu juga, boleh silakan dari Pak Aditya deh, boleh dari Pak Aditya, ini berdasarkan nomor urut abjad aja ya Bapak Ibu di partisipan. Mungkin boleh dari Bapak Aditya Prima, boleh silahkan memperkenalkan dirinya Pak, silahkan. Iya baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ya, nama saya Muhammad Aditya Primanuari. Saya berasal dari KPPN Jakarta 2 dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Mungkin itu Bu Rita. Oh baik, terima kasih Pak Adit. Oke, mungkin boleh dilanjut sama Pak Arif. Boleh Pak Arif? Silakan Pak Arif. Oke, atau mungkin ada? Halo. Pak Arif? Iya boleh Pak Arif, silakan Pak Arif. Boleh memperkenalkan diri? Izin memperkenalkan diri, nama saya M. Arif Saifullah, unit kerja Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sekarang tugas di kantor wilayah DJBJ khusus Papua di Kota Sorong. Mohon izin mematikan video karena jaringan internet kami tidak stabil. Oh baik, silakan Bapak, boleh.
Baik, terima kasih Pak Arief. Mungkin Siap. boleh dilanjut Bu Haris atau Pak Haris nih Pak? Bu Haris atau Pak Haris? Saya ya, Bapak ini. Oh, Bapak. Oh ya, mohon Iya maaf kan Bapak. kelihatan mukanya ya. Ya, tadi saya belum lihat kameranya tadi Pak. Oke, Oke. baik Bapak mungkin boleh memperkenalkan diri Pak biar Baik, kita sedikit relax aja. ya. Silakan Pak. Makasih Bu Rita. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haris Mafaza. Sekarang bertugas di Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi di bawah Kementerian ESDM, Energi dan Sumber Daya Mineral. Kantor saya di Jakarta di Cikini. Wah. Silahkan barangkali mau mampir begitu. Terima kasih. Oh ya, baik Pak. Terima kasih Pak Haris. Baik, mungkin kita random lagi aja ya Pak ya. Mungkin dari Pak Muhammad Zainuddin Effendi. Ada mungkin bisa memperkenalkan diri Pak? Ya, Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainuddin Effendi dari KPU Bea Cukai Tanjung Priok. Baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak Ibu yang lainnya mungkin untuk di Zoom-nya saya mengingatkan kembali, mohon untuk namanya dituliskan namanya realnya ya Bapak Ibu ya. Karena sini masih saya lihat ada kelas 10. Mungkin boleh, itu apakah ini hostnya mungkin ya. Oke, mungkin itu saja. Nanti yang lainnya sambil berjalan ya Bapak Ibu kita perkenalannya. Selanjutnya mungkin Pak Ahmad, bagaimana kita langsung aja atau seperti apa Pak Ahmad? Silakan dari Bu Rita untuk mulai. Oke. Iya. Baik, terima kasih Pak Ahmad untuk kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya ya Pak Ahmad yang share screen, boleh? Baik Bu. Ya. Sorry. Saya agak trouble nih Pak untuk share screen ya. Boleh dari Bapak lah. Saya agak trouble nih. Mohon maaf Pak Ahmad. Dari Pak Ahmad aja boleh. Oh, baik. Ya, terima kasih Pak Ahmad. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ini adalah salah satu skema ya atau salah satu bentuk pembelajaran yang diperkenalkan oleh beberapa ahli ya yang pada bidang pendidikan. Bagaimana untuk model pembelajarannya itu ada sistem atau ada sifat kognitif, afektif, psikomotor ya. Jadi ini masing-masing ahli ini mencetuskan model atau desain pembelajaran. Mungkin dari nanti apa yang kita sharing satu sama lain, kurang lebih kita sampai 5 hari ya Bapak Ibu untuk sama-sama untuk mempelajari tentang apa data science fundamental ini ya. Mungkin kita langsung next dulu Pak. Ya harapannya sih Bapak Ibu bisa berpartisipasi melalui LMS BPTIK baik dari sisi tugas kemudian diskusi karena itu pun juga akan memperhitungkan kehadiran dari Bapak Ibu. Nah mungkin dari banyak yang kita pahami gitu ya bahwa sekarang ini perkembangan teknologi itu sebegitu besarnya sehingga dengan adanya perkembangan tadi menunjukkan bahwa manusia itu berinteraksi juga dengan sebuah dengan data gitu ya. Kayak sebagai contoh di sini kalau kita lihat di layar ada sebuah data dalam bentuk tabel ya, di situ menampilkan data-data ada NIM, ada gender, ada nilai. Nah, kalau berdasarkan data ini apa sih yang bisa kita lihat gitu ya dari data ini atau apa yang bisa kita ketahui gitu ya dari data ini gitu ya. Karena kalau kita bicara tentang data mining gitu ya atau kita bicara sebuah data, otomatis data itu kan kumpulan dari fakta berupa angka, berupa teks, berupa gambar. Nah, dari data itu tadi nanti akan diolah sehingga bisa menghasilkan informasi. Nah, kira-kira kalau kita disajikan data seperti ini, apa yang bisa kita ketahui gitu ya. Nah, mungkin boleh di next, Pak.
Nah, ini adalah beberapa course outline ya yang sudah disiapkan oleh BPTIK untuk selama kurang lebih 5 hari ya, materi yang akan mungkin kita pelajari. Ya, diantaranya untuk pertemuan sesi pertama ini ya kita masuk ke pengantar gitu ya, di mana pengantar ini ada 3 subtopik yang nanti akan kita sama-sama bahas, yaitu ada apa sih itu data mining gitu ya, kemudian peran utama dan metode dalam data mining itu seperti apa, sejarah dan penerapan data mining. Dan saya pasti juga bisa mengira bahwa mungkin Bapak Ibu sudah sering berinteraksi gitu ya dengan konsep data mining ini, atau mungkin Bapak Ibu mungkin sudah bergelut atau bergumul gitu ya dengan sehari-hari di pekerjaan dengan data gitu. Nah, kita maksud ke dalam data mining gitu. Apa sih itu data mining gitu ya? Mungkin bisa di next, Pak. Oke. Nah, di next lagi, Pak. Next. Baik, terima kasih, Pak. Nah, kalau kita lihat dari paparan yang ada di depan ini atau di slide ya, kita disajikan dalam bentuk data gitu. Jadi kita tiap hari itu disajikan dalam bentuk data, seperti kayak kita lihat di berita televisi itu yang muncul adalah data-data tentang yang menderita COVID, lalu yang sembuh dari COVID, dan yang meninggal gitu ya, atau yang terpapar. Nah, dari data-data yang disajikan itu berupa angka gitu ya. Lalu kalau kita lihat lagi tentang cuaca, itu data juga yang disajikan. Berapa kelembapannya, berapa Celsius, dan seterusnya. Kemudian kalau kita lihat di data tentang bursa efek, kita juga lihat data gitu. Nah, artinya manusia ini memproduksi sangat begitu banyak data setiap hari gitu ya. Atau kita bikin di dalam kantor mungkin data tentang pegawai kita gitu ya. Atau kalau saya di kampus data mahasiswa saya atau data nilai mahasiswa saya gitu ya. Jadi terlalu banyak data yang sangat besar gitu ya yang kita produksi. Jadi kalau di bidang-bidang astronomi, bisnis, kedokteran gitu ya, ekonomi, olahraga, itu juga day by day-nya itu ya memproduksi data gitu. Dan sekarang kalau bicara data itu bukan lagi dalam bentuk ukuran kilobyte, megabyte gitu ya, tetapi sudah bicara tentang triliunan gitu ya, atau zettabyte gitu ya. Jadi sudah dalam angka yang besar gitu, karena angka data itu bertambah secara eksponensial gitu ya. Nah, mungkin kita lihat next lagi berikutnya. Nah, ini kita masih dihadapkan pada fenomena-fenomena hari-hari itu kita diperlihatkan dalam bentuk banyaknya data. Kalau misalkan dalam bidang astronomi, ya dicatatkan di dalam slide itu ada 2 institusi ya, yaitu di Sloan Digital Sky Survey yang bertempat di Meksiko, yang mulai berdiri di tahun 2000, itu sudah lebih dari 10 tahun itu memproduce data itu sebesar 140 terabyte. Jadi di mana dia melakukan pemotretan atau suatu pengolahan citra gitu ya, melihat situasi kondisi di langit gitu. Nah, itu kan dia memproduce data gitu, dan itu sudah hampir 140 terabyte kurang lebih 10 tahun terakhir. Nah, lalu yang kedua itu dari Large Synoptic Survey Telescope gitu, juga sama ya, memproduce data 140 terabyte setiap 5 harinya gitu ya. Jadi bisa dibayangkan begitu banyaknya data yang mereka punya gitu ya, atau yang mereka dapatkan dari kegiatan mereka sehari-hari. Kemudian begitu juga di bidang biologi atau kedokteran ya, di mana setiap human gitu ya, a single sequence human bisa berada di sekitar 140 gigabyte gitu dalam satuan ukurannya setiap tahunnya gitu ya. Oke, mungkin bisa di next, Pak. Nah, ini kalau kita lihat dari bentuk slide ini adalah semacam seperti pola atau perilaku ya manusia. Kalau kita bisa hitung gitu ya dalam satuan detik ya, atau 60 second,
ketika kita berinteraksi di ruang digital ya, baik itu dengan menggunakan media sosial ya, atau mungkin kita berinteraksi dengan mesin pencari Google misalkan, itu perusahaan-perusahaan tersebut itu berapa banyak bisa memproduce atau bisa mendapatkan data dari para penggunanya. Taruhlah kalau kita misalkan menggunakan Google, mesin pencari Google, dalam sepersekian detik gitu ya, atau dalam 60 second, berapa banyak gitu ya yang data dicari oleh si pengguna. Atau mungkin ketika kita menggunakan Instagram kita ya, berapa banyak pengguna yang mengupload video atau mengupload fotonya, atau mungkin di Twitter yang men-tweet gitu ya. Nah, itu kan data ya yang diperoleh atau yang di-capture gitu ya dari pengguna dan di-capture oleh perusahaan tersebut. Nah, sangat besar di situ data, jumlah angkanya sangat besar. Nah, bagaimana dengan kondisi berikutnya? Coba bisa di next, Pak. Artinya penjumlahan data ini itu berpengaruh terhadap perilaku umat manusia gitu, atau perilaku pengguna gitu ya, seiring dengan perkembangan zaman atau perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Nah, dengan adanya situasi dan kondisi tersebut itu mengakibatkan adanya namanya tsunami data gitu ya. Kalau kita bicara tsunami berarti sangat begitu banyaknya hentaman data gitu ya kepada kita gitu, atau kemudian bagaimana gitu dengan adanya data tadi. Kalau dilihat tadi berdasarkan data dalam mobile electronic market, artinya dengan adanya perkembangan data tadi itu di tahun 2015 itu pengguna smartphone gitu ya, itu bisa mencapai 7 billion gitu ya, atau 7 billion di tahun 2015. Kemudian pengguna web social network ya, itu kalau Google itu memproses 100 petabyte ya per hari gitu. Dan ada 3 million server. Kemudian Facebook juga sama, YouTube juga sama. Jadi dengan adanya data ini tadi, kita tuh seperti kayak tenggelam gitu ya di dalam data. Nah, mungkin bisa di next ya. Saking banyaknya data gitu ya, tapi kita jadi bingung, ini datanya mau digimanain, ini mau datanya mau diapain gitu ya. Nah, kita minim pengetahuan. Nah, maka itulah kita perlu mengetahui ada yang disebut dengan data mining gitu ya. Itu tadi fenomena-fenomena tentang data. Nah, atau fakta-fakta yang terjadi gitu ya di sekitar kita mengenai sebuah data. Oke, Pak, boleh di next? Nah, bagaimana, kenapa kita perlu data mining, atau kenapa kita perlu mempelajari atau mengetahui tentang data mining tadi? Karena dengan adanya data yang sangat begitu besar, yang sangat begitu banyak gitu ya, maka data ini perlu diolah gitu supaya bisa menjadi pengetahuan buat yang menggunakannya dan juga bermanfaat. Ya, di mana pengetahuan manusia itu biasanya bisa digunakan untuk lakukan estimasi, ya, estimasi dan prediksi gitu ya, apa yang terjadi di kemudian hari. Nah, karena kalau dari urutannya dengan adanya data lalu diolah sehingga bisa menjadikan informasi, lalu bisa menjadi pengetahuan gitu. Pengetahuan, kita bisa mengetahui ini data ini sifatnya seperti apa sih, karakteristik data ini seperti apa, sehingga kita bisa melakukan tindakan pengolahan data itu berdasarkan metode yang bisa kita pakai. Nah, kemudian selain tadi estimasi atau prediksi gitu ya, lalu bisa juga untuk asosiasi dan korelasi. Nah, artinya dengan adanya data, kita bisa mendeteksi kemiripan yang terjadi antara satu data dengan data yang lain. Misalkan nanti kalau di slide selanjutnya ada contoh nanti, misalkan kalau kita mungkin pernah belanja ke supermarket gitu ya, kemudian ketika kita pilih roti, ya pasti kita pilihnya mentega gitu ya. Atau kita pilih roti, pasti kita pilihnya selai. Nah, mungkin dari pihak yang punya supermarket pasti bisa mendeteksi gitu ya, atau bisa tahu bahwa ketika setiap pembelian itu pasti ada barang yang dibeli itu bisa secara bersamaan gitu ya. Nah, itu nanti kita akan belajar tentang asosiasi di sana. Kemudian ada pengambilan keputusan. Nah, ini penting dengan adanya data tadi, kemudian data yang sudah diolah dan menjadi pengetahuan,
sudah menjadi sebuah pola gitu ya, nanti data ini bisa bantu pihak pengambil keputusan untuk menentukan suatu kebijakan gitu ya. Oke Pak, boleh di next. Oke, kemudian seperti contoh ini ada data ya. Data ini adalah data kehadiran pegawai. Dari data kehadiran pegawai itu ada keterangan tentang nomor induk pegawai, kemudian tanggal kehadiran, lalu jam datang dan jam pulang. Nah, dari data ini kita harus tahu informasi apa yang bisa kita dapatkan, gitu ya. Kemudian nanti dari informasi yang kita dapatkan, pengetahuan apa yang bisa kita tarik, gitu ya. Pola pengetahuan seperti apa yang bisa kita tarik, lalu sehingga kita bisa jadikan suatu kebijakan atau pengambilan keputusan terhadap data tadi. Boleh di next, Pak? Nah, oke. Kemudian setelah data yang ada tadi, ternyata kita bisa mendapatkan informasi secara statik di sini, artinya berupa angka yang jelas bahwa kalau NIP sekian masuknya itu berapa hari ya dalam 1 bulan, kemudian alfa cuti sakit dan telatnya itu 0, kemudian NIP sekian masuknya itu 18 hari, alfanya 2 hari, sakitnya 2 hari atau 2 kali gitu ya. Nah, itu adalah informasi atau data yang bisa kita ketahui berdasarkan daftar absensi kehadirannya. Kemudian berikutnya Pak di next. Oke, kemudian dari data yang tadi atau data yang sudah kita dapatkan, kita olah sehingga bisa menghasilkan sebuah informasi, kita bisa menarik pengetahuan. Nah, pengetahuan ini biasanya berupa pola ya atau berupa relasi gitu ya, terhubungan gitu antara data yang satu dengan yang lainnya gitu ya. Nah, contoh kalau dilihat dari keterangan di sini ada keterangan terlambat. Nah, terlambat itu setiap Senin ternyata yang terlambat itu lumayan banyak gitu ya. Kemudian hari Jumat yang terlambat juga banyak gitu ya. Kemudian yang pulang cepat di hari Senin itu nggak ada, tapi hari Jumat yang pulang cepat banyak gitu ya. Izin hari Senin yang izin itu sedikit gitu ya. Tapi kalau yang izin di hari Jumat itu banyak gitu. Nah, alpa yang di hari Senin itu cuma 1 orang, tapi kalau Jumat kenapa 2 orang gitu. Nah, dari ini kan kita bisa menarik membuat suatu pengetahuan gitu ya. Kita bisa narik polanya gitu. Kenapa polanya seperti ini? Kalau hari Senin ternyata banyak yang telat, tapi kalau hari Jumat ternyata banyak yang pulang cepat gitu ya. Nah, dari sini mungkin bisa kita mengambil kebijakan. Nah, mungkin di next Pak, di slide berikutnya. Nah, jadi dari sini kita bisa memutuskan atau mengambil suatu kebijakan, mungkin harus ada perubahan jam kerja nih, gitu, supaya bisa mengurangi yang terlambat di hari Senin dan bisa mengurangi yang pulang cepat di hari Jumat, gitu. Nah, dari pola yang tadi sudah kita temukan berdasarkan informasi yang sudah ada, itu bisa menjadi dasar untuk pengambilan keputusan ya. Artinya dikeluarkanlah suatu kebijakan. Oh, mungkin kalau supaya nggak terlalu sering terlambat, mungkin jam masuknya kita rubah gitu ya, tidak jam 8 pagi tapi mungkin jam 10 pagi misalkan. Kemudian di jam hari Jumat karena weekend gitu ya, karena pasti orang weekend itu maunya cepat pulang gitu ya, karena untuk berlibur dengan keluarga. Oke, berarti hari Jumat ketentuan jam pulangnya dirubah gitu ya. Tadinya harusnya jam 5 mungkin dirubah menjadi jam 2 siang. Mungkin seperti itu yang bisa menjadi pengertian dari suatu data kemudian diolah sehingga bisa menjadi sebuah pengetahuan atau menarik pengetahuan dari data tadi sehingga diputuskan untuk menjadi suatu kebijakan. Oke, baik Pak. Kemudian next. Oke, baik. Nah, ini ya, kalau kita lihat dari piramidanya gitu ya, dari data yang tadi ya diambil dari data absensi pegawai. Nah, mungkin kita di lingkungan kerja kita masing-masing seperti saya di di kampus dengan data mahasiswa, kemudian data tadi saya olah sehingga saya bisa melihat data nilai mahasiswa. Nah, dari data nilai mahasiswa tadi, nanti saya bisa menentukan pola nih, mana mahasiswa yang rajin masuk, lalu mahasiswa yang tidak rajin masuk,
kalau rajin masuk, apakah nilainya bisa nilainya bisa naik IPK-nya, atau mahasiswa yang tidak rajin masuk tapi pola nilai IPK-nya tidak bagus misalkan gitu. Nah, itu dari situ saya bisa lihat polanya. Nah, dari pola tadi itu bisa membantu saya nanti untuk pengambilan keputusan. Apa yang harus saya lakukan terhadap mahasiswa saya supaya tingkat kelulusannya itu bisa tinggi misalkan terhadap mata kuliah yang diajarkan. Mungkin dari seperti itu yang bisa kita tarik gitu ya, kesimpulan mengenai konsep data, informasi, pengetahuan, dan kebijakan itu tadi. Baik ya, kemudian kita lanjut. Nah, ini ya kalau kita bicara tentang bisa di next Pak, mohon maaf, terima kasih. Nah, ini kalau kita bicara tentang pola ya, kalau pola biasanya kita mencari keterkaitan gitu ya antara satu data dengan data yang lainnya. Oke. Kemudian berikutnya boleh di next kembali Pak. Nah, untuk itu maka dari itu kita perlu belajar tentang data mining. Nah, apa sih itu data mining? Ya, sebenarnya data mining ini gabungan dari beberapa disiplin ilmu komputer, tapi dia juga merupakan irisan dari machine learning, kemudian ada AI di dalamnya gitu ya, atau ada juga statistik di dalamnya, lalu ada juga mata kuliah yang mendukung dari kegiatan penambangan data itu tadi ya. Nah, di sini ada serangkaian pengertian gitu ya dari beberapa ahli terhadap data mining ya. Mungkin di sini ada dari Pramudiono, lalu ada juga dari boleh di next Pak. Ya, ada Laros gitu ya tentang data mining. Nah, apa sih yang bisa kita ambil sebuah kesimpulan begitu ya dari data mining itu tadi? Nah, di sini bisa dikatakan bahwa suatu proses ya untuk menggali ya, kalau kita bilang kesimpulannya adalah bagaimana cara kita mengekstrak gitu ya, mengekstrak suatu data dari kumpulan data yang sangat begitu banyak gitu ya. Kemudian dari data yang banyak itu tadi bisa memunculkan pola untuk kita olah gitu ya, atau kita jadikan nanti untuk pengetahuan bagi si penggunanya gitu ya. Kemudian berikut. Oke. Nah, ini konsep data mining ya. Bagaimana ada himpunan data yang sangat besar atau biasa kita sebut dengan dataset ya. Kemudian ada metode ya yang bisa kita gunakan, karena biasanya kan kalau bicara tentang data mining ada juga yang dengan menggunakan beberapa cara, bagaimana cara kita ekstrak suatu data ini gitu ya, supaya data ini bisa memunculkan intisarinya, dan dari intisari ini bisa digunakan untuk pengetahuan gitu ya, untuk sebagai knowledge gitu ya. Oke, boleh di next Pak. Nah, di mana dengan mengekstraksi tadi gitu ya, bisa mendapatkan informasi yang sifatnya implisit. Artinya kita sebelumnya nggak tahu nih, kayak tadi kalau kita lihat contoh di data pegawai tadi, kalau kita nggak melihat ada pola atau kita membiarkan saja udah datanya begitu aja dan nggak mengambil pengolahan dari data tadi, kita nggak bisa tahu gitu ya. Ternyata ada pola yang terbentuk dari data tadi, dari kehadiran di hari Senin dan kehadiran di hari Jumat. Nah, kalau kita tidak melakukan data mining gitu atau kita tidak mengekstraksi, itu kita nggak bisa mendapatkan informasi gitu ya. Nah, dengan adanya kegiatan data mining itu jadi kegiatan kita mengumpulkan suatu data gitu ya dari yang kita gunakan atau yang terjadi sehari-hari di tempat di mana kita bekerja, sehingga kita bisa menemukan keteraturan, pola, dan hubungan gitu ya dalam set data berukuran besar gitu. Kemudian extraction of interesting gitu ya. Jadi bagaimana kita mengekstrak suatu hal yang data yang sangat penting gitu ya dari segitu banyaknya data yang ada gitu ya. Oke, baik, mungkin next. Baik. Kemudian
kalau bicara data mining ternyata ada nama lainnya gitu ya, atau terminologi lain gitu, atau biasa juga mungkin ada yang disebut dengan data science gitu ya, atau bisa disebut juga dengan big data, atau bisa disebut juga dengan KDD gitu ya, atau knowledge discovery in database gitu ya. Karena intinya dengan segitu banyaknya data, kita mau cari tahu apa sih pengetahuan yang bisa kita tarik atau kita dapatkan dari data tersebut. Kemudian ada business intelligence sana, kemudian ada predictive analytics, pattern analysis, dan juga information harvest ya, atau memanen suatu informasi berdasarkan pengetahuan yang didapat gitu dari sebuah data. Oke, baik. Mungkin bisa cek. Nah, ini contohnya gitu ya, seperti yang tadi saya sudah sebut tentang data di kampus gitu ya. Ada begitu puluhan ribu data di kampus ya, yang bisa ditarik dari Siswo, atau kalau kita biasa sebutnya e-kampus kalau di kampus kita, atau mungkin ada yang sebutnya Siakat gitu ya. Nah, kemudian apakah pernah kita ubah menjadi pengetahuan? Nah, apakah data yang segitu banyaknya di kampus tadi pernah dirubah menjadi pengetahuan yang lebih bermanfaat? Belum gitu ya. Kemudian apakah kita pernah mengkompilasi gitu ya data ini menjadi informasi? Ya bisa, pernah gitu. Misalkan contoh data kehadiran mahasiswa. Nah, itu kita tarik nanti datanya sebagai indikator untuk nilai akhir. Karena kalau misalkan kehadiran kurang dari 85%, mahasiswanya tidak diizinkan untuk mengikuti ujian semester, tengah semester, atau ujian akhir semester. Nah, itu biasanya seperti itu kalau untuk kita mengambil informasinya. Tapi apakah dengan adanya data tadi, kita bisa mengetahui polanya, atau ada rule atau aturan yang bisa kita terapkan dari data tadi? Nah, itu belum diterapkan kalau kita tidak menggunakan data mining gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Pak. Nah, seperti ini. Padahal dengan data data yang ada gitu ya, data mahasiswa yang ada, itu kita bisa prediksi sebenarnya gitu ya. Mana mahasiswa yang kira-kira bisa lulus tepat waktu dan mana mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu dari data kehadiran. Karena biasanya kita kalau di kampus gitu ya Pak, dalam setiap pertemuan 16 kali pertemuan di mana ada UTS dan UAS gitu ya. Nah, dalam setiap hari itu kan ada kehadiran mahasiswa. Nah, kehadiran mahasiswa itu biasanya kita rekam dari aktivitas mereka di e-kampus gitu ya. Nah, dari kehadiran itu bisa terhitung berapa kali dia hadir, berapa kali dia tidak hadir. Nah, selain kehadiran itu kita buka juga namanya Zoom ya, interaksi live Zoom gitu ya, secara virtual, di mana misalkan siapa yang ikut Zoom dalam 14 kali pertemuan itu berapa kali gitu ya. Kemudian siapa yang mengisi diskusi itu berapa kali. Nah, dari situ kalau misalkan kita bisa lihat suatu data dari polanya, nah dari situ bisa kita lakukan prediksi gitu. Kira-kira anak ini nanti ke depannya itu dia bisa lulus tepat waktu atau tidak dengan pola kehadiran dia dalam setiap semester seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ini juga ada beberapa contoh dari data di KPU ya, tentang anggota legislatif ya. Mungkin dari data yang ada ini bisa dilakukan prediksi ya kan. Mana nih yang lolos sebagai anggota legislatif dan mana yang tidak lolos sebagai anggota legislatif. Kalau prediksi itu berarti kan kita melakukan mencoba untuk memperkirakan kira-kira nanti dia ke depannya itu sesuai dengan prediksi yang kita berikan atau tidak gitu ya, berdasarkan dari data yang ada gitu ya. Kemudian berikutnya boleh di next Pak. Next. Nah, ini profiling dan prediksi koruptor ya. Kalau profiling berarti kita melakukan pengidentifikasian gitu ya dari masing-masing suatu anggota misalkan, atau dari peserta atau dari data yang ada gitu ya. Bagaimana dalam data yang tadi itu bisa kita lakukan prediksi dan clustering gitu ya.
mana calon tersangka koruptor, atribut tersangka koruptor, prediksi pencucian uang, lalu estimasi jenis dan jumlah tahun hukuman. Nah, ini juga bisa membantu gitu ya, dengan adanya data mining kita bisa memprediksi setiap data yang ada, apakah dia termasuk ke kategori gitu, atau memberikan pengetahuan kepada kita mana yang mengindikasi bahwa, atau kita bisa memprediksi atau mengelompokkan gitu ya sebagai calon tersangka koruptor. Lalu kalau asosiasi itu mencari kemiripan atau keterhubungan gitu ya, data atau atribut ya tersangka koruptor, seperti itu ya. Oke, bisa di next Pak. Di next. Ini di next lagi. Nah, oke. Jadi bagaimana nih kita bisa melakukan menambang suatu data gitu ya, menambang suatu data dari aplikasi yang biasa menjadi aplikasi yang pintar. Kalau biasanya kita punya sistem informasi akademik gitu atau SIAKAT, nah kita beralih ke aplikasi pintar, bagaimana dengan SIAKAT tadi itu kita bisa memprediksi kelulusan mahasiswa gitu ya. Dengan adanya sistem pencatatan pemilu itu kita bisa memprediksi hasil pemilu. Kemudian dengan sistem laporan kekayaan pejabat gitu ya. Nah, kita bisa memprediksi mana nih anggota yang bisa dikelompokkan atau di-clustering gitu ya, atau diprediksi nanti ke depannya bisa masuk kategori apakah dia koruptor atau tidak gitu ya. Lalu sistem pencatatan kredit. Nah, kalau sistem pencatatan kredit kalau dengan aplikasi pintar kita bisa menentukan mana nasabah yang bisa diberikan kredit. Nah, gitu ya. Jadi supaya nanti ke depannya dia nggak mengalami kredit macet gitu ya. Nah, berdasarkan data-data yang ada tadi, kita mencari polanya dengan metode data mining sehingga kita bisa melakukan apakah itu pengelompokan, estimasi, atau asosiasi gitu ya, atau clustering terhadap data yang kita punya. Oke, baik, next. Nah, oke, next lagi Pak ya. Oke, ini aja. Nah, ini ya kurang lebih perusahaan-perusahaan pengolah pengetahuan. Artinya sekarang ini perusahaan-perusahaan itu mereka dengan banyaknya data yang tersedia gitu ya di perusahaan mereka mencoba untuk menambang data tadi sehingga bisa memunculkan kira-kira apa sih nih karakteristik dari si penggunanya gitu ya terhadap produk yang mereka punya gitu. Karena saya percaya pasti kalau perusahaan-perusahaan besar ketika mereka meluncurkan suatu produk itu biasanya berdasarkan analisis atau penelitian sebelumnya gitu ya. Sebagai contoh mungkin kalau kita bicara dengan aplikasi transportasi ya di sini sudah disebut Gojek misalkan ya. Di sini perusahaan angkutan umum tanpa memiliki kendaraan tapi kenapa sangat begitu besar gitu. Mereka nggak punya armada gitu ya, tapi perusahaan ini sangat besar dan sekarang tuh dipakai oleh kalangan masyarakat gitu ya untuk membantu masyarakat yang nggak punya kendaraan bisa menggunakan kendaraan gitu. Nah dari sini pun pasti Gojek akan menambang data gitu. Sebagai contoh misalkan saya nih pengguna Gojek, saya menggunakan Gojek itu di jam-jam kerja misalkan berangkat pagi pulang sore. Nah berapa banyak itu pengguna yang melakukan aktivitas yang sama seperti saya. Nah dari situ perusahaan pasti akan menarik data gitu ya. Kemudian dari data tadi diolah sama mereka sehingga mereka bisa memberikan keputusan atau kebijakan terhadap data tadi. Mungkin ketika di jam-jam seperti tadi itu supaya peminatnya tinggi bisa diberikan diskon misalkan gratis atau 5%, diskon 5% untuk tarif dari Gojeknya misalkan. Tapi itu terjadinya hanya di jam pagi dan di jam pulang misalkan. Nah, dari situ maksud dari data yang ada kemudian diolah sehingga menjadi suatu pengetahuan untuk penetapan suatu kebijakan. Oke, baik. Kemudian berikutnya, nah, ini tugas dan peran data mining secara umum gitu ya. Di mana kalau kita lihat piramidanya gitu ya, data itu berasal dari bawah di mana sumber data itu dari bentuk teks ya, paper, files, web document,
scientific experiment, terus kemudian database system, kemudian data tadi itu diproses, diintegrasikan ya dalam data warehouse ya. Ini yang melakukan adalah DBA atau database administrator atau database engineer. Kemudian nanti data tadi itu dieksplor dan di mining itu untuk mencari informasi dan pemodelan dari suatu data. Gitu kan, kita perlu tahu nih dari data ini kira-kira pola yang terbentuk tuh seperti apa ya gitu ya. Nah ini adalah data scientist gitu ya. Kemudian setelah data tadi sudah diolah, kemudian data tadi divisualisasikan atau dipresentasikan, ini adalah bisnis analis. Nah nanti data yang tadi sudah dianalisis untuk kepentingan kemudian tinggal diberikan kepada si decision making gitu ya, untuk diberikan kebijakan seperti apa nih data yang sudah diekstrak atau data yang sudah didapat gitu ya dari puluhan data yang banyak gitu ya. Oke, kemudian next. Boleh di next aja Pak. Nah, ini hubungan data dengan bidang lainnya. Jadi kalau kita bicara data mining, pasti kita juga berkorelasi atau irisannya gitu ya. Di mana bidang lain ini kayak pattern recognition. Nah sekarang ini udah banyak ya aplikasi yang udah menggunakan recognition. Contohnya HP, ada di dalam pengunciannya kita pakai finger ya. Kemudian ada juga menggunakan lock wajah gitu ya. Nah, dengan begitu berarti kita perlu mencari tahu nih dengan data-data yang ada bagaimana menemukan pola untuk pengenalan antara data satu dengan data yang lainnya. Lalu ada machine learning ya, mungkin kita sering dengar nih kata machine learning, di mana mesin ya yang punya kemampuan gitu ya, sama seperti kecerdasan otak manusia gitu ya. Bagaimana kita bisa memberikan si mesin ini gitu ya untuk memiliki kecerdasan yang dimiliki sama seperti otak manusia gitu. Jadi seperti itu. Kemudian statistik ya berupa data gitu ya, atau angka kalau statistik tuh ya. Jelas angkanya, ada angka-angka yang sifatnya ordinal, nominal gitu ya. Kemudian ada computing algoritma, kemudian ada database teknologi. Nah, ini nanti akan berkorelasi ya bidang-bidang ini terhadap data mining gitu ya. Jadi data mining itu banyak irisannya gitu ya. Oke, boleh di next. Di next. Oke, nah ini kurang lebih masalah-masalah yang muncul di data mining ya. Yang pertama, jumlah data yang sangat besar ya, skalanya lagi bukan lagi bicara kilo, tera gitu ya, tapi udah zettabyte gitu ya. Kemudian data berdimensi tinggi gitu ya, array yang memiliki ribuan dimensi. Kemudian kompleksitas data ya, ada data stream, kemudian data time series data ya, kemudian spasial, kemudian software, program, scientific ya, dan seterusnya. Nah ini adalah masalah-masalah data ya yang muncul di data mining gitu ya. Kemudian aplikasi baru yang lebih canggih, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan aplikasi atau tools gitu ya yang bisa digunakan untuk melakukan pengolahan suatu data gitu, untuk melakukan data mining. Oke, baik, next. Nah, oke, untuk sampai di sini bagaimana Pak? Atau mau dilanjut dulu atau mau di pertanyaan atau gimana Pak? Iya, silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan, ini karena sudah masuk ke soal latihan Bapak Ibu. Ya. Silakan Bapak Ibu. Ini tadi di chat juga banyak pertanyaan, saya juga coba menjawab untuk pertanyaan. Ya, silakan Pak. Iya. Saya, Bapak Ibu, apakah sudah bisa saya stop share sebentar ya, Bu Rita ya? Iya, silakan Pak, silakan. Bapak Ibu sudah bisa login ke LMS tadi? Belum bisa, yang belum Pak. bisa. Oh, enggak bisa ya? Belum bisa. Bisa tuh Pak. Mungkin boleh dibantu Pak dari sini Bapak atau gimana caranya? Kalau di sini Bapak Ibu sudah bisa tampil, ada yang sudah bisa tampil seperti ini Bapak Ibu?
Kalau saya belum, Pak. Apa Izin, sudah Pak. mendaftar akun? Ini saya lupa password, Pak. Cuman dikirim ke ke email. Ke email iya tadi. Suruh ganti password, cuman kan password yang lamanya lupa, Pak. Jadi bisa ganti password baru gitu, Pak. Kalau dari pengajar tidak ada fasilitas untuk itu, Bapak, kayak gitu. Mungkin bisa komunikasi dengan Kominfo, BPT. Mohon izin Pak Ahmad. Ya, gimana? Apa namanya, LMS ini apakah beda nggak sih dengan dulu ketika kita daftar digitalan.com.info itu? Saya kira kan beda ya sebenarnya. Kalau yang kemarin digitalan, iya sepertinya mungkin ada perbedaan, Pak Haris. Oke. Artinya kalau beda kan berarti kita daftar baru ini. Lah, tadi saya sudah bisa daftar baru dan sudah bisa masuk, tapi ketika akan ngeklik untuk mengerjakan pretest itu tidak bisa itu. Tadi ada harus enroll masuk ke kurs dulu. Saya coba ya Pak Haris ya. Mohon Oke. izin ya. Ya baik. Ini saya klik pretest seperti itu. Nah ini seperti ini Pak Haris. Ini ada pratinjau quiz sekarang Pak Haris. Oke, bisa saya share mungkin layar saya seperti apa gitu ya, Pak? Oh, boleh Pak, boleh Pak. Saya stop share Pak, boleh Pak. Silakan Pak. Oke. Ini kan saya sudah di GTA data science angkatan 2 kelas 6 ya. Kemudian ketika Pak, benar, Pak. tes. Nah, yang muncul seperti ini, Pak. Ini kalau di continue balik lagi ke halaman awal lagi. Padahal di pretest itu waktunya masih ada ya Pak Haris ya? Iya. Apa saya belum terdaftar atau gimana itu tadi? Oh, sebentar Pak. Ini waktunya kan dari jam 9. Saya perpanjang dulu aja Pak. Ini kan sudah. Mana? Baru mulai berarti Mas. Ya kita klik di mana? Ya, Ini padahal pretest continuous lah. Ini continuous. Atau punya dia nih, layar dia? Layar dia. Oh, tunggu aja lah dulu. Kan diperpanjang katanya. Iya. Itu tadi kan. Tapi seharusnya tadi bisa ya. Masih jam 11:15 ya Pak. Iya. Siapa tadi namanya? Harusnya udah benar loh Mas ya. Iya. Tadi jam 11:15 seharusnya bisa. Iya, ini M semua namanya. Ini Pak. Tengok di foto nama tadi. Mana foto nama? Ini. Foto apa? Ada nggak nama-nama situ? Link aja nih. Udah link udah. Mana link Madeleine? LMS-nya Ibu? Mohon izin. Link apa iki? Nah ini kelas aku dong. Mau ujian. Buka lah. Ya linknya gimana nggak bisa? Belum mulai mungkin. Nggak bisa copy. Ya, mohon izin Bapak Ibu. Kalau kami lihat di sini mungkin ada juga peserta dari bukan kelas 6 ya. Kalau saya lihat ya di sini. Bapak Ibu, mohon izin. Di sini sudah ada pembagian ini. Kelompok ya. Untuk yang kelas. Nah, ini dia. Untuk kelas 6 itu dimulai dari ini. Pak, siapa nih? M. Arif Saifullah ya. M. Arif Saifullah sampai Muhammad Ahdi Firmana. Nah, apakah Bapak Ibu ada yang mungkin salah masuk ke ini? Room ini? Mungkin yang ini tadi kalau dari kelas F itu dari M. Arif Saifullah sampai Muhammad Gustian Amri. Nah, seperti itu. Bapak Ibu ada yang mungkin salah ruang Zoom atau gimana? Pak Ahmad, mungkin yang belum bisa masuk ke LMS, apakah perlu daftar dulu Pak? Karena seperti kemarin kita juga pengajar harus daftar dulu, punya akun dulu di LMS-nya atau bagaimana Pak? Bapak Ibu kalau belum bisa masuk ke LMS, mungkin Bapak Ibu daftar terlebih dahulu seperti itu. Nanti kan diberikan akses untuk ke arah LMS-nya seperti itu. Karena di sini sudah ada dari sisi peserta sudah ada dimasukkan nama Bapak Ibu di sini. Iya, sudah kelihatan partisipan.
nama Bapak Ibu di sini sudah ada 24. Nah, ini namanya. Tadi dari ya. nah ini Bapak Ibu ya. Sudah datanya sudah dimasukkan Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada dari Pak Aditya sampai dengan di bawahnya itu. Nah, ini nama Bapak Ibu. Yang kedua sampai ke nah, ini dia. Bagi Bapak Ibu yang masih belum bisa, mungkin sebaiknya membuat mendaftar terlebih dahulu ya, kayak gitu ya. Sepertinya berbeda. Izin Pak Ahmad, saya Ya. kelas 6, tapi kok enggak ada namanya di situ ya? Iya, di sini dimulai dari M semua Pak ini, Pak Abdul Mukmin ya. Iya, tapi di share screen saya yang pembagian ke kelas nomor Ya. 6, kelas 6 itu dimulai dari Pak yang di share di kelas di grup WA mulai dari Ya. Stefani, kemudian STUVWXYZ, baru mulai A lagi. Saya di situ. Sepertinya ada perubahan Pak di sini kalau kami lihat Pak. Kalau kami lihat di sini untuk kelas 6 itu M semua Pak ini Pak. Ini Pak. Dari M Arif, Saifullah, M Haris Mafaaza, Margareta, Maria Ulfa, Marlin Denata. Nah, sampai Iya, saya lihat sama di Google Sheet Bapak beda sama saya, makanya saya heran, ih kok beda ya. iya, ini kalau yang saya lihat ini yang terupdate ini, Pak. Seperti itu. Oh. Iya. Itu ya, Bapak ya. B, C, D. Terus berarti saya di A, Pak, kalau A. Coba mungkin lihat di atas, Pak. Yang di Geser, Pak, A. ke atas. Coba lihat, Pak. Ini, Pak. Abdul. Tidak ada, Pak. Bapak kelas ini ya, kelas data science fundamental ya, Pak ya? Bukan, saya graphic design. Masya Allah. Iya, berarti salah. Ya. Salah Ini kelas mungkin, Pak. Salah kelas, Pak. Ini. Iya. Saya graphic design, Pak. Gimana itu ya? Graphic design Ya. maksudnya ke kelas graphic design, Pak. Ini Iya, data iya. science Saya fundamental, izin Pak. lip kalau gitu. Izin Iya, lip Pak. lagi kalau begitu. Baik. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Artinya ini pretest kita kerjakan sembari pembelajarannya, Pak ya? Izin, Pak. Iya, boleh Pak dikerjakan seperti itu. Atau setelah pembelajaran atau memang ini kan masanya kalau saya lihat batas waktunya dari jam 9 sampai jam 11. Artinya selama pembelajarannya, Pak ya? Iya, selama pembelajaran seperti itu. Namun kalau seandainya dari Bapak Ibu ada yang belum mengerjakan, nanti saya perpanjang nanti seperti itu. Untuk pretestnya kan tadi terlambat masuk Zoom-nya ya Bapak Ibu ya. Itu saya nyoba pretest tadi itu. Iya. Soalnya cuma 3 ya, tapi waktu 1 jam gitu ya? Iya, karena mungkin Bapak Ibu kan juga sekalian di kantor. Kalau seandainya misalkan nanti saya kasih waktu lebih pendek juga bisa Bapak Ibu. Nanti saya kasih waktu misalkan 15 menit atau 10 menit bisa kayak gitu. Jangan, Pak. 3 jam, Pak. Itu kalau Dan mungkin sambil Bapak ngerjain yang lain gitu, Pak. Iya, karena mungkin Bapak kan sifatnya sambil mengerjakan yang lain. Iya, multitasking, Pak. Multitasking. Jadi Pak, kita izin kasih. bertanya, Pak. Silakan Pak Zainuddin. Ini saya masih berusaha masuk untuk Iya, ganti password ya, Pak ya. Iya. Di sini di current password ini saya nggak tahu nih passwordnya. Atau Biasa. Pak Zainuddin boleh saya stop share Pak. Silakan Pak. Kalau mau share screen Pak. Kenapa Pak? Silakan kalau mau Bapak share screen, misalkan ada kendala Bentar, di login, boleh Pak. Silakan Pak. Bapak Ibu yang lain sudah bisa masuk ke LMS-nya. Tadi ada Ibu Margareta, sudah bisa ya Ibu ya? Sudah Pak, aman Pak. Sudah bisa. Ya, sudah mengisi pretest? Sudah Pak, sudah. Oh baik. Nah, itu seperti ini Pak. Iya. Sudah terkirim belum ya? Iya sudah Pak, ini Pak, sudah. Ya ini apa namanya current passwordnya saya kurang tahu Pak, saya Pak. Bapak password yang lama apa Pak? Nah itu salahnya lupa juga Pak. Waduh ini. Nggak merasa bikin kalau nggak salah. Bapak sudah punya kontaknya BPTIK kan Pak?
mungkin bisa nanti bisa koordinasi Pak. Kalau kami dari pengajar dari sisi fitur ada keterbatasan untuk hak akses Pak, kayak gitu Pak. Mungkin nanti bisa dibantu dari BPTIK ya Pak ya. Ya, bisa di gimana Pak? Di grup ya? Oh ya, di grup. Iya, di grup Pak. Nanti dijawab ke adminnya ya Pak ya. Grup ya Pak ya. Bisa di stop share dulu Pak. Sudah di stop share? Oke, saya share screen lagi. Pak, ini nanti untuk pretestnya akan ditambah waktu atau gimana Pak? Karena ini kan baru bisa login ini. Oh baik, nanti saya tambahkan waktunya. Oke Pak. Saya tambahkan sekarang atau ini? Sekarang juga aja, Pak, boleh Pak. Oh, baik. Baik, saya tambahkan sekarang. Saya izin tambahkan. Sore Pak ya. Saya belum bisa login ini. Ini waktunya tetap mau dibuat 1 jam atau 15 menit Bapak Ibu? Untuk waktunya. Tadi kayaknya saya ubah dulu. Bapak Ibu kira-kira sampai jam berapa untuk waktunya bisa mengerjakan? Jam 5 ya Bapak Ibu ya? Jam 5 sore? Bapak Ibu? Oke. Ya Pak, jam 5 sore Pak. Baik, saya kasih waktu berapa? 15 menit? 8. Atau gimana? 1 jam. Oh, tetap 1 jam. Ini soalnya 3 nih, soalnya 3 1 jam ya. Oh. Nggak tahu kalau 3 Pak, ini masih sulit login, ini belum bisa. Oh baik. Email saya selalu dikatakan sudah pernah, tapi ketika saya tanya resep ya nggak ada informasi untuk kirim ke email. Iya, ini saya buat 1 jam aja udah sama seperti yang tadi Bapak Ibu. Kayak gitu. Untuk waktunya pretestnya sampai jam 5 sore ya Bapak Ibu ya. Nanti mohon di sela waktunya nanti tolong dikerjakan Bapak Ibu. Karena di sini ini ada penilaian, mungkin saya sampaikan sebelum masuk ke materi Bapak Ibu, mohon izin. Kalau di sini itu ada terkait dengan tingkat kehadiran, ada sikap, ada ujian praktek atau tugas, ada post-test atau ujian tertulis Bapak Ibu, seperti itu. Untuk penilaian di sini bagi, nah ini dia, ada rentang nilai akhirnya, di bawah 50 tidak lulus, 65 sampai 79 ini cukup, 75 sampai 8499 ini baik, 85 sampai 94,99 memuaskan, 95 sampai 100 ini sangat memuaskan seperti itu. Kemarin saya lihat dari informasi yang disampaikan sebelumnya untuk mendapatkan sertifikat itu minimal rentangnya itu 85 Bapak Ibu. Jadi kalau bisa untuk mendapatkan sertifikat kalau bisa di atas 85 ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk nilai tingkat kehadiran, sikap, ujian praktek, post-test ini tolong dikerjakan Bapak Ibu seperti itu. Sampai sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan silakan untuk terkait dengan penilaian. Sudah? Kalau tidak ada saya lanjutkan materinya Bapak Ibu. Pretest tidak ada ini ya unsur penilaiannya Pak ya? Kalau pretest belum ada Pak. Kalau yang saya lihat kemarin Pak di sini yang ada itu post-test Pak. Seperti itu. Iya, kayaknya masih bodoh kan Pak. Jadi sebelum masuk kayaknya kalau bodoh enggak apa-apa, mudah-mudahan nanti pinter jadi. Ya, amin Pak. Ya Pak. Ini nama Bapak Ibu sudah ada semuanya dari Muhammad Aditya sampai ke Muhammad Zainuddin Effendi. Jadi ini semuanya inisialnya M semua Bapak Ibu. Seperti itu. Masuk emailnya juga sudah ada. Oke, Bapak Ibu. Tidak ada yang ditanyakan? Untuk penilaian Bapak Ibu? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya izin melanjutkan untuk ke materi ya. Baik, Pak. Tadi disampaikan ada soal latihan Bapak Ibu. Untuk soal latihan tadi sudah disampaikan oleh Bu Rita di sini. Nah, ini dia. Di mana nanti Bapak Ibu tolong dikerjakan soal latihannya kayak gitu. Nanti tolong di-upload ya Bapak Ibu ya. Di sana ada waktunya di LMS-nya. Jadi mohon nanti
soal latihannya mohon dikerjakan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Jika tidak ada, saya lanjutkan untuk peran utama dan metode data mining. Bapak Ibu? Ya Pak, silakan Pak. Oh baik, baik. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya adalah peran utama dan metode data mining, di mana di sini ada 5 ya Bapak Ibu. Dari informasi yang disampaikan oleh Laros 2005, ada estimasi, ada forecasting, ada klasifikasi, ada clustering, dan juga ada asosiasi. Tadi sudah sempat disinggung oleh Bu Rita dalam hal ini. Di mana di sini estimasi waktu pengiriman makanan, ini adalah contohnya, di mana di sini ada customer misalkan dari 1 sampai 1000. Yang pertama memesan 3, yang selanjutnya yang kedua memesan 1, yang customer yang ketiga memesan 2, dan customer 4 memesan 2, dan customer yang ke-1000 memesan 2 makanan. Di mana kita bisa melihat jumlah traffic light-nya di sini. Untuk customer pertama ada 3, customer kedua ada 7, customer ketiga ada 4, customer keempat ada 6, dan customer ke-1000 itu ada 4. Di mana di sini ada jaraknya ya Bapak Ibu ya, ada jaraknya ada sekitar 3 ya. Di sini bisa terkait dengan 3 kilo, nah seperti itu. Ada 4, ada 6, ada 8, ada juga 2. Nah ini waktu tempuhnya, kira-kira bisa ditempuh dalam waktu berapa? Misalkan 3 km ditempuh dalam waktu berapa menit ya dalam hal ini, misalkan 16 menit. Di sini ada 20 menit, ada 18 menit, 36 menit, ada 12 menit seperti itu. Di mana di sini pembelajaran dengan metode estimasi atau regresi linear, waktu tempuh atau T sama dengan 0,48P. Ya, dalam hal ini adalah jumlah pesanan ya Bapak Ibu ditambah 0,23 TL. TL itu adalah jumlah traffic light-nya. Ditambah 0,5 J. J itu adalah jaraknya. Ini adalah untuk waktu tempuh. Nah, seperti itu. Ini adalah pengetahuan yang akan didapatkan dalam estimasi waktu pengiriman makanan. Ada juga selanjutnya adalah forecasting harga saham, di mana di sini kita ada row number, ada close juga, ada date, time series-nya, termasuk juga open, ada high, ada low, ada volume. Di mana di sini ada dataset harga saham dalam bentuk time series atau rentang waktu ya dalam hal ini. Di sini kita menggunakan pembelajaran dengan metode forecasting neural network. Jadi semacam kayak prediksi ya Bapak Ibu. Kira-kira harga sahamnya prediksinya nanti naik atau turun seperti itu. Jadi ada prediksinya seperti itu. Selanjutnya adalah pengetahuan berupa rumus neural network, di mana di sini ada wake ya seperti itu sampai threshold. Di sini juga ada prediction plot ya. Jadi di sini ada naik turun seperti itu, ada prediksinya. Jadi menggunakan rumus neural network seperti itu, di mana ada input, ada hidden 1, ada outputnya seperti itu. Apakah sudah sesuai dengan prediksi yang kita inginkan seperti itu. Selanjutnya adalah terkait dengan klasifikasi kelulusan mahasiswa, di mana di sini ada NIM, dimulai dari NIM mahasiswa yang pertama 1001 sampai 11.000 seperti itu. Di sini ada jenis kelamin, laki-laki perempuan, termasuk nilai ujian nasional Bapak Ibu, asal sekolah. Di sini ada terkait dengan program yang ada di sekolah, ada IPS, ada IPA, dan lain sebagainya, termasuk juga ada lulus tepat waktu apa tidak. Jadi dengan nilai ujian nasional ini, ya seperti itu, apakah kira-kira siswa tersebut bisa lulus tepat waktu apa tidak, kita juga bisa klasifikasikan. Jadi untuk yang pertama dia lulus tepat waktu, yang kedua tidak, yang ketiga tidak, yang keempat iya, yang ke sampai 11.000 ini adalah iya. Ini adalah metode pembelajaran dengan klasifikasi C4.5 ya seperti itu. Jadi Bapak Ibu terkait dengan klasifikasi kelulusan mahasiswa kalau seandainya itu studi kasusnya di pendidikan seperti itu. Pengetahuan berupa pohon keputusan, di mana di sini ada status mahasiswa, ada yang juga yang bekerja, ada juga yang status mahasiswa ya hanya mahasiswa saja seperti itu. Biasanya di sini terkait dengan IPS ya, indeks prestasi semester ya Bapak Ibu, itu ini yang semester 2 biasanya indeks prestasinya itu ada juga yang di antara
kurang dari 3,5, ada juga yang lebih dari 3,5. Nah, seperti itu. Kira-kira indeks prestasinya itu bisa tepat, terlambat, dalam artian itu sesuai tepat dengan yang ditentukan oleh pihak universitas atau kampus, seperti itu. Ada juga yang dia hanya status mahasiswanya hanya belum bekerja. Nah, apakah sampai semester 5 dia juga sudah memenuhi? Apakah ada yang di bawah 2,35 atau di atas 23,5? Karena ini juga disesuaikan dengan indeks prestasi yang terkait dengan umur, nah seperti usia dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Selanjutnya ada clustering bunga iris, di mana di sini ada row number, ada ID, ada dataset tanpa label, ada A1, ada A2, ada A3, dan ada juga A4. Ini adalah pembelajaran dengan metode clustering atau K-means, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita bisa memberikan clustering ya, clusterisasi, kira-kira dari sini ini masuk ke mana? A1, A2, A3, atau A4, seperti itu. Selanjutnya adalah clustering jenis pelanggan, di mana di sini ada leading edge shopper, ya seperti itu. Jadi di sini juga ada big brand shopper, seperti itu. Ada seasonal spender, ada juga value confused shopper. Jadi dari sini kita juga bisa mengklasterisasi kira-kira dari jenis pelanggan ini termasuk pelanggan yang seperti apa. Apakah dia pelanggan yang memang loyal dengan suatu produk, ataukah dia juga membership ya seperti itu, atau dia hanya beli satu kali habis itu selesai. Nah itu dia. Kita bisa klasterisasi. Ini jenis pelanggan yang seperti apa. Ada lagi Bapak Ibu terkait dengan aturan asosiasi pembelian barang, di mana di sini ada example set ya, ada 12 example, ada 0 special attribute, ada 10 regular attributes, ada row number, ada di sini misalkan kriterianya ada gula, ada kopi, ada aqua, ada popo, ada spray, ada sabun, ada sampo, ada kemeja, ada celana, ada boneka, dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu pembelajaran dengan metode asosiasi atau FP Growth ya, seperti itu. Jadi kita mengasosiasikan dari sisi pembelian barang ya. Biasanya ini bisa digunakan untuk di semacam di supermarket ya, seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya adalah pengetahuan berupa aturan asosiasi, di mana di sini ada asosiasi, misalkan di sini ada yang tadi disampaikan, ada celana, ada rule-nya, ada sampo dan sebagainya. Nah itu ada sabun dan sebagainya. Jadi ada asosiasi rule-nya seperti itu. Jadi kita lihat di sini untuk Aqua, misalkan ini merek ya, mohon maaf, ada sabun confidence 0,8 seperti itu. Jadi kita asosiasikan seperti itu. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Contoh aturan asosiasi di sini adalah algoritma yang menemukan atribut yang muncul bersamaan. Contoh pada hari Kamis malam, terdapat 1.000 pelanggan telah melakukan belanja di supermarket ABC, di mana 200 orang membeli sabun mandi dan 200 orang membeli sabun mandi. Dan di sini ada 50 orang membeli semacam air minum ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi asosiasi rule menjadi jika membeli sabun mandi, maka juga membeli air minum tersebut dengan nilai support 200 per 1.000 atau 20%. Dan nilai confidence-nya 50 per 200 ada sama dengan 25%. Algoritma asosiasi ini bisa juga digunakan menggunakan a priori algorithm atau FP Growth atau juga GRI algorithm ya, seperti itu. Jadi tinggal nanti kita sesuaikan dengan algoritma asosiasi rule-nya menggunakan apa, seperti itu. Ini adalah contoh dataset atau himpunan, di mana di sini ada atribut, ada atau fitur atau dimension, ada spal, ada ukurannya berapa senti, ada ukurannya berapa senti, termasuk juga petal, kelas, label, target. Jadi tipenya apa di sini. Jadi dari sisi bunga, itu ada iris setosa, ataukah iris versicolor, atau iris virginica. Nah ini termasuk yang nominal ataukah yang numerik, seperti itu. Karena di sini kita juga bisa melihat record atau objek atau sampel atau tapel atau data, seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan terkait dengan dataset himpunan data yang ada seperti ini. Nanti kita juga bisa lanjutkan untuk langkah selanjutnya adalah terkait dengan tipe data. Di mana di sini ada data, ada measurement, ada counting, di mana measurement itu sendiri ada rasio, ada interval, di sini juga ada numerical atau continue, ada ordinal, juga ada nominal, di mana di sini termasuk kategorikal atau discrete seperti itu. Ini adalah terkait dengan tipe data. Nah, di sini kita lanjutkan terkait dengan tipe data itu ada rasio mutlak, ada interval jarak, ada ordinal peringkat, ada nominal label,
di mana deskripsinya masing-masing terkait dengan rasio mutlak adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui umumnya titik yang absolut ya. Ada bintang, ada slash seperti itu. Contohnya di sini misalkan umur, berat badan, tinggi badan, jumlah uang. Nah, operasinya menggunakan geometric means atau harmonic mean atau percent variation. Nah, seperti itu. Untuk interval jarak, di sini data yang diperoleh dengan cara pengukuran di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui, tidak umumnya titik nol absolut, jadi ada tanda plus atau minus atau penambahan atau pengurangan dalam hal ini. Contohnya misalkan suhu dari 0 derajat Celcius sampai 100 derajat Celcius, umur 20 tahun sampai 30 tahun, operasinya menggunakan means, ya, rata standard deviation, ada Pearce correlation, ada TNF test seperti itu ya. Selanjutnya adalah tipe data ordinal atau peringkat, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi, tetapi di antara data tersebut terdapat hubungan atau berurutan, jadi ada kurang dari atau lebih besar dari seperti itu Bapak Ibu. Contohnya ada tingkat kepuasan pelanggan, puas, sedang, tidak puas, operasinya median, persentil, range, correlation, run test, second test, seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah nominal atau label, data yang diperoleh dengan cara kategorisasi atau klasifikasi menunjukkan beberapa objek yang berbeda. Jadi adalah sama dengan atau tidak sama dengan seperti itu. Ada kode pos, jenis kelamin, nomor ID karyawan, nama kota, menggunakan operasi, mode, entropi, kontingensi, correlation, X kuadrat test seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah terkait dengan metode data mining, di mana di sini ada metode data mining, ada estimation, ada forecasting, ada classification, ada clustering, ada association. Nah, ini algoritma yang bisa kita pakai. Jadi contohnya ada linear regression, ada neural network, ada deep learning, ada support vector machine, ada generalized linear model, ada linear regression, ada neural network, deep learning, support vector machine. Nah, saya mau izin bertanya kepada Bapak Ibu yang ada di sini, kira-kira Bapak Ibu pernah mendengar istilah-istilah ini belum? Sebelumnya Bapak Ibu, dari metode data mining? Belum, ini banyakkan statistik ya Pak ya? Iya, di sini Belum, menggunakan algoritma Bapak, kayak gitu. Linear regression itu bukannya statistik kayak gitu ya? Iya, betul. Iya, seperti itu Bapak. Tree. Tapi kalau neural network ini kan kayaknya kan agak rumit itu ya. Iya, di sini kita menggunakan. Tapi itu digabung juga di sini. Iya, ini kan prediksi peramalan. Kita kenalkan fundamentalnya dulu Bapak seperti itu. Jadi nanti mungkin terkait dengan toolnya ya Bu Rita, mungkin kita bisa kenalkan besok ya Bu Rita ya. Untuk jadi iya, Bapak Ibu mohon disiapkan besok kita ada praktek ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan instalasi tool ya. Jadi untuk data mining ini, jadi mohon Bapak Ibu mohon dipersiapkan terkait dengan perangkatnya ya, atau komputer atau laptopnya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung kita praktekkan mulai besok ya Bapak Ibu ya. Sudah siap kira-kira Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu mulai besok kita nggak hanya mendengarkan, namun kita juga bisa berinteraksi terkait dengan dari cara pengunduhnya sampai instalasinya ya, seperti itu. Bareng-bareng Bapak Ibu. Mohon ya, baik. Mohon dipersiap. Iya, gimana? Ini nanti metodenya dikenalkan semua atau mungkin fokus beberapa itu, Pak? Kita kasih sampel, Pak. Kita kasih sampelnya saja, Pak. Kita kasih sampelnya beberapa seperti itu. Nah, kan ini kan juga masih fundamental ya, Pak ya. Ya, izin menambahkan Pak Ahmad. Silakan Bu Rita. Ya, Pak Muji tadi ya, Pak. Ya, mungkin ya, Bu. Untuk dari metode data mining ini kan banyak nih Pak, dari masing-masing metode banyak algoritma yang dikenalkan. Nah, mungkin nanti kita hanya kasih sampel yang sederhana saja untuk maksudnya untuk bisa kita pahami, kita pakai. Misalkan contoh untuk estimasi mungkin nanti dari algoritma yang digunakan pakai regression atau untuk forecasting pakai apa gitu. Jadi nggak semua sih Pak ini kita kita jelaskan gitu. Jadi hanya beberapa aja yang kita ambil contoh untuk uji coba status datanya. Gitu Pak. Siap Bu. Izin bertanya Bu. Silakan Pak Haris ya. Untuk besok ketika kita mencoba melakukan suatu operasi gitu terhadap data itu nanti datanya sudah disediakan ya datasetnya. Iya Pak, datanya kami siapkan Pak nanti. Oke. Baik Pak.
ini mengingatkan kembali Bapak Ibu, di sini saya lihat ini banyak yang masih belum melakukan pretest ya Bapak Ibu. Ya, jadi mohon nanti kita tunggu sampai jam 5 Bapak Ibu. Mengingatkan Bapak Ibu. Mohon izin melanjutkan. Maaf, Ahmad, mohon maaf bertanya lagi. Oh, silakan Ibu Margaret ya. Iya Pak, untuk besok itu berarti kami akan dipandu untuk menginstal aplikasi yang akan digunakan ya Pak? Jadi Iya, kami benar. nggak mencari. Oh ya baik Pak. Iya benar Bu, nanti kita bareng-bareng kita siapkan. Iya. Jadi mohon Bapak Ibu dipersiapkan terkait dengan komputernya termasuk laptopnya seperti itu. Jadi kita besok bareng-bareng Bapak Ibu seperti Oh itu. iya, siap, makasih Pak Ahmad. Baik, saya izin melanjutkan di sini. Pak, mohon maaf, mau izin bertanya. Oh silakan Pak Rizky. Di akun LMS itu ada daftar hadir yang perlu disubmit ya Pak? Sebentar ya Bapak, saya izin. Ada absensi ya Pak setiap kali. Iya, saya tadi lihat itu. Iya Pak. Iya. Kalau karena belum ada arahan, jadi mau saya tanyakan dulu. Iya Pak, silakan diisi Pak itu, karena setiap ini Pak, mohon diisi setiap harinya sesuai jadwal pelatihan Pak. Oh iya. Iya, silakan Bapak Ibu. Iya, karena ini terkait dengan yang 5% yang disampaikan tadi Bapak Ibu. Jadi kan tadi ada kehadiran 5% ya Pak. Masih ingat ya Bapak Ibu ya tadi ya? Iya, ingat Pak. Yang ini tingkat kehadiran. Jadi mohon Bapak Ibu tolong diisi seperti itu. Sama mau nanya lagi, apakah ada batasan jamnya ya untuk pengisian daftar hadir itu? Sampai jam berapa berita kemarin? Jam 10 malam? Dari jam 8, ya dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah itu Bapak Rizky, jadi jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nah seperti itu. Untuk setiap harinya. Untuk setiap harinya ya Pak, Bapak Ibu. Iya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan, silakan. Belum ada, baik. Belum ada, saya izin melanjutkan tadi sampai slide yang ke-56. Ini adalah terkait dengan output atau pola atau model knowledge, di mana di sini kita menggunakan formula atau function, rumus atau fungsi regresi. Misalkan di sini ada waktu tempuh rumus yang tadi Bapak Ibu 0,48 ditambah 0,6 jarak ditambah 0,34 LK ya tadi ya, ditambah lagi 0,2 pesanan dalam hal ini. Jadi ada rumusnya seperti itu untuk fungsi regresi. Ada decision tree terkait dengan pohon keputusan ya seperti ini. Ada lagi tingkat korelasi, ada rule atau aturan, atau ada lagi terkait dengan if ya, indeks prestasi tadi semester sama dengan 2,8 berarti dia lulus tepat waktu lah seperti itu. Jadi jika mahasiswanya pada semester 3 dia punya ini indeks prestasinya semester 2,8 berarti dia lulus tepat waktu. Ada klaster ya seperti itu. Jadi ini tolong terkait dengan output atau pola atau model atau pengetahuan seperti itu. Selanjutnya adalah kategorisasi algoritma data mining, di mana di sini ada supervised learning, ada semi supervised learning, ada unsupervised learning, ada juga associated based learning seperti itu. Nah, ini kita bahas satu-satu. Di sini ada supervised learning, pembelajaran dengan guru dataset memiliki target label atau kelas. Misalkan di sini ada sebagian besar algoritma data mining atau estimation atau prediksi atau forecasting atau klasifikasi adalah supervised learning. Jadi algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel yang target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor ya, seperti itu. Jadi ini terkait dengan supervised learning Bapak Ibu. Nah, ini adalah dataset dengan kelas, di mana di sini ada atribut atau feature atau dimension, tadi sudah disampaikan sebelumnya. Di sini ada sentimeter ya, terkait dengan panjang, lebar, panjang, lebar, termasuk juga terkait dengan kelas label atau targetnya, ada iris setosa, misalkan di sini ada nominalnya, ada iris versicolor, ada nilai numeriknya 1,3 dan sebagainya. Ini terkait dengan tadi contohnya bunga ya, seperti itu ya. Ada unsupervised learning, algoritma data mining mencari pola dari semua variabel atau atribut. Variabel atribut yang menjadi target label atau kelas tidak ditemukan atau tidak ada dalam hal ini. Algoritma clustering adalah algoritma unsupervised learning ya, seperti itu. Jadi kalau menggunakan ini berarti dia adalah algoritma clustering ya, seperti itu. Ini adalah contoh dataset tanpa kelas ya Bapak Ibu. Jadi tadi tidak ada kelasnya, hanya langsung ke atribut. Jadi ada panjangnya berapa senti, lebarnya berapa senti, panjang berapa senti, lebar berapa senti, seperti itu. Jadi hanya
ada atribut atau feature atau dimension seperti itu. Ada lagi semi supervised learning. Jadi di sini adalah metode data mining yang menggunakan data dengan label dan tidak berlabel sekaligus dalam proses pembelajarannya. Data yang memiliki kelas digunakan untuk model atau pengetahuan. Data tanpa label digunakan untuk membuat batasan antara kelas. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini ada positive example itu seperti ini. Untuk negative example itu seperti ini. Unlabeled example itu seperti ini. Nah, ini adalah decision boundary tanpa label. Nah, ini dia. Jadi kalau yang positif ini adalah decision boundary tanpa label. Sedangkan untuk yang negatif itu adalah decision boundary dengan unlabeled example seperti itu. Nah, kita lanjutkan kembali di sini. Nah, ini adalah soal latihan Bapak Ibu. Nah, untuk soal latihan kita jadikan satu. Kalau tadi ada soal latihan yang pertama, yang selanjutnya adalah soal latihan yang kedua ya Bu Rita. Jadi Bapak Ibu nanti mohon untuk nah, ini ada lagi soal latihan di sini, tugas 1 Bapak Ibu. Jadi tolong nanti ini karena terkait dengan poin tugas itu, nah berarti di 60%. Jadi mohon Bapak Ibu untuk dikerjakan tepat waktu ya di sini ya. Nah, ini dia tugas satunya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan silakan untuk tugas 1. Jadi di sini ada 11 soal ya tadi ya. Karena tadi ada 2 yang di atas, sedangkan yang di bawah ada 9 ya, Bu Rita ya, benar ya? Iya Pak, betul. Iya, Bapak Ibu silakan ada yang mau ditanyakan. Untuk pengumpulannya di sini jatuh temponya kita kasih sampai jam 9 malam lah Bapak Ibu ya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan silakan terkait dengan jatuh tempo ya. Soalnya ada 11 Bapak Ibu. Izin Pak. Silakan. Untuk soalnya bentuk jawabannya bentuknya Word ya. Bisa Word, bisa PDF Pak, silakan Pak. Kayak gitu Pak. Oh gitu. Iya Siap. Pak, silakan. Terima kasih. Iya, mohon nanti disampaikan terkait dengan identitasnya ya Bapak Ibu ya. Ya paling tidak nama ya. Seperti itu. Ini soalnya individu ya, bukan kelompok ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon dikerjakan secara individu. Karena nilai penilaian yang ada di sini sifatnya individu Bapak Ibu, seperti itu. Oke. Ada lagi pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tugas? Silakan. Tidak ada. Baik, saya lanjutkan jika tidak ada. Selanjutnya terkait dengan ini dia, sejarah ya. Sejarah dan penerapan metode data mining dalam hal ini. Di sini adalah evaluasi dari of science sebelum 1600 ada disebut sains kalau bentuknya adalah kasat mata. Jadi pada sebelum 1600 Masehi ya di sini dari 1600 Masehi sampai 1950 Masehi itu adalah theoretical science, disebut sebagai sains kalau tidak bisa dibuktikan secara matematis atau berupa eksperimen ya dalam hal ini. Dari tahun 1950 sampai 1990 itu adalah dinamakan computational science, di mana seluruh disiplin ilmu bergerak ke komputasi, lahirnya banyak metode model komputasi dalam hal ini. Dan dari 1990 sampai sekarang itu dinamakan data science Bapak Ibu. Ini adalah kultur manusia menghasilkan data besar, kemampuan komputer untuk mengolah data besar, datangnya data mining sebagai arus utama sains. Nah ini dari Jim Gray dan Alex Scalzi ya, kita ngambilnya dari ACM seperti itu. Ini adalah contoh penerapan data mining. Yang pertama itu adalah penentuan kelayakan kredit, pemilihan rumah di bank. Nah, jadi kira-kira nasabah ya, calon nasabah ini kira-kira layak tidak untuk dikasih kredit di bank tersebut. Seperti itu kan ada indikator atau kriteria seperti itu, termasuk dari penghasilan dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah terkait dengan penentuan pasokan listrik untuk wilayah Jakarta. Nah, kira-kira di sini ada pembagian, misalkan ada yang sebagiannya ada pasokannya, misalkan yang pemadaman sementara dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Prediksi profil tersangka koruptor dari data pengadilan. Nah, ini berarti terkait dengan harta kekayaan yang dilaporkan ya ke pajak ya. Jadi kan bisa dicek juga di situ. Kira-kira ada penambahan berapa dalam 1 tahun seperti itu. Perkiraan harga saham dan tingkat inflasi. Nah, ini juga untuk fluktuatif ya, kita biasanya menggunakan prediction dalam hal ini.
ada lagi analisis pola belanja pelanggan. Nah, ini kita bisa petakan. Kira-kira pola belanja pelanggan ini termasuk pelanggan yang loyal atau pelanggan yang hanya membeli satu kali habis itu nggak balik lagi seperti itu. Memisahkan minyak mentah dan gas alam. Nah, ini terkait dengan pengolahannya. Ini masuk ke minyak mentah atau ke gas alam seperti itu. Menentukan pola pelanggan yang loyal pada perusahaan operator telepon. Nah, ini dia. Jadi ada suatu yang menyampaikan ada 100 juta konsumen. Nah, juga ada yang menyampaikan seperti itu. Nah, berarti dia loyal terhadap operator telepon tersebut seperti itu. Deteksi pencucian uang dari transaksi perbankan. Nah, juga harus dicek oleh PPATK ya dalam hal ini terkait dengan transaksi yang mungkin sifatnya di atas berapa miliar seperti itu. Termasuk ada deteksi serangan atau intrusion pada suatu jaringan. Nah, terkait dengan keamanan jaringan. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah contoh-contoh penerapan data mining dalam hal ini. Ini adalah referensinya dari Wahono dan juga ada dari Wibowo. Nah, seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan hari ini Bapak Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu. Di sini selain ada diskusi ya Bapak Ibu. Tolong nanti Bapak Ibu diisi diskusinya ya Bapak Ibu ya. Jadi di sini itu ada diskusi yang harus Bapak Ibu isikan. Seperti itu. Bapak Ibu sudah bisa membuka, ada diskusi. Nah, ini dia. Nanti tolong Bapak Ibu tolong diisi ya diskusinya ya. Nah, ini dia. Silakan nanti diisi diskusinya. Jadi terkait dengan data mining ya. Mungkin dari contoh penerapan yang tadi, dari kehidupan sehari-hari, dari Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan contoh lain ya. Berikan contoh implementasi data mining dalam kehidupan sehari, selain contoh yang tadi disampaikan. Seperti itu. Sampai sini, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Bu Rita, untuk yang Zoom hari ini kita juga masukkan ke LMS ya Bu Rita ya nanti ya. Ini kan hasil recordnya ya. Nanti Iya, bisa betul. nanti bisa dipelajari Sepertinya oleh nanti dimasukkan bisa ke situ, Pak. iya, baik. Mohon Silakan. izin. Silakan. Itu kalau yang diskusi pertemuan itu pengisiannya seperti apa, Pak? Isi seperti chat itu atau gimana? Iya, seperti iya Pak, seperti chat diskusi Pak. Bapak mungkin bisa tambahkan saja, misalkan Bapak punya contoh implementasi data mining dalam kehidupan sehari-hari apa Pak, seperti itu. Kalau tadi kan kita sudah sampaikan di sini ada contohnya ya Pak ya, yang tadi di slide terakhir ini Pak. Nah, ini kan dari kita bisa menyampaikan mungkin ada contoh lain Bapak Ibu. Bapak Ibu kan di tempat pekerjaannya mungkin ini sepertinya bisa menggunakan data mining ini seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa sharekan di sini Bapak Ibu. Nah, kira-kira apa sih contoh dari implementasi data mining dalam kehidupan sehari-hari, mungkin di pekerjaan dan lain sebagainya. Seperti itu Pak Fahrudin. Silakan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan Bapak Ibu. Izin lanjutan Pak. Ini Silakan Pak. Sifatnya pertanyaan atau semacam sharing kita atau bagaimana Pak ini? Bisa Bapak di sini sharing, bisa pertanyaan. Nah, nanti mungkin kita saling membalas dan lain sebagainya. Ini adalah forum diskusi ya Pak Fahrudin Pak. Seperti siap. itu. Siap Pak. Silakan. Sama-sama Pak. Bapak Ibu yang lain silakan. Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Izin Pak. Silakan Pak. Sedikit ke materi mungkin Pak. Ini saya membayang-bayangkan aja sih, tadi ada clustering kemudian ada klasifikasi. Saya nggak tahu di dalamnya itu seperti apa, tetapi rasa-rasanya kan dua hal itu kok agak mirip gitu ya. Intinya hasilnya kan kalau ada 1000 data kita kelaskan gitu ya, kita kelompokkan itu bahasa sederhana yang ada di pikiran saya kan. Clustering dan klasifikasi itu sama-sama mengelompokkan gitu Pak. Nah, bedanya apa sebenarnya di dua metode itu gitu Pak? Iya Pak. Kalau misalkan kita lihat di sini ini kan klasifikasi kelulusan mahasiswa Pak. Kita bisa klasifikasi mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak seperti itu. Namun di sini ada bantuan algoritmanya kita pakai C45 seperti itu. Ini memang mengelompokkan seperti yang disampaikan Bapak tadi seperti itu. Jadi kita luluskan ini tepat waktu atau
kalau mahasiswa ini tidak tepat waktu seperti itu, menggunakan algoritma klasifikasi seperti itu. Untuk yang clustering tadi yang nah ini dia. Jadi kalau clustering ini kita juga sama, ini juga sama mengelompokkan, namun yang dikelompokkan berdasarkan apa dulu seperti itu. Kalau yang di sini kan menggunakan dataset tanpa label misalkan di sini. Jadi nanti yang membedakan itu adalah dari sisi algoritmanya. Jadi tadi disampaikan di awal itu kan ada metode mana tadi Pak? Metode tadi. Nah ini dia Pak. Nih Kak. Ada klasifikasi, ada clustering seperti itu. Jadi nanti kita sesuaikan dengan metodenya seperti itu, Pak. Yang umum biasanya kalau untuk klasifikasi dia menggunakan metode C45. Untuk clustering yang umum umumnya dia bisa menggunakan metode fuzzy atau algoritma fuzzy K-mean seperti itu. Seperti itu. Ya artinya kan tadi garis tengahnya adalah ini sama-sama mengelompokkan gitu Pak ya. Nah, iya. Datanya sendiri beda nggak sih Pak? Maksudnya gini, kalau kita ketemu data kayak gini, ini kalau mau mengelompokkan harus pakainya klasifikasi. Kalau ketemu data yang ini harus pakainya clustering. Ada kayak gitu nggak Pak? Ya, ini kalau yang clustering itu jadi arahnya ke tanpa label tadi Pak. Ini, Pak. Ini kan ada himpunan dataset. Mana tadi? Bentar Pak, saya naik. Ini. Kalau ini sudah paham ya Pak ya, ini kita masuk ke klasifikasi Pak ya, karena di sini ada labelnya ya Pak, lulus tepat waktu. Oh iya. Kalau yang ini tanpa label Pak ini Pak. Kalau tanpa label itu berarti masuknya ke clustering Pak. Jadi dataset atau himpunannya itu tanpa label dia masuknya ke clustering. Kalau dia menggunakan label, nah seperti ini, label ada labelnya dia masuknya ke klasifikasi. Yang ini, nah ini Pak, ada labelnya dia menggunakan klasifikasi Pak, seperti itu Pak. Ya artinya data yang kita terima akan mempengaruhi nanti metode apa yang kita gunakan gitu Pak ya? Iya Pak, benar Pak, seperti itu Pak. Sama tingkat keakuratan datanya Pak. Karena ini ketika ada salah penginputan data ini juga berpengaruh pada hasil Pak. Seperti itu. Jadi ketika misalkan ada human error, ada salah pengentrian data, hasilnya juga akan berpengaruh Pak, seperti itu. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain? Silakan. Bu Rita mungkin ada tambahan? Silakan Bu Rita. Iya, baik. Mungkin tadi menyinggung sedikit pertanyaan dari Bapak Hafiz, bedain antara klasifikasi sama clustering. Intinya kalau clustering itu kita pengelompokan untuk sesuatu yang karena kita nggak tahu labelnya seperti apa, tapi kita ngelompokinnya yang mirip-mirip. Yang mirip-mirip, yang masih kategori ada kemiripan, nah itu kita pengelompokan datanya berdasarkan clusteringnya. Dan kalau klasifikasi seperti yang tadi Pak Ahmad sudah sampaikan, udah diberikan labelnya gitu, udah ada labelnya atau udah ada keterangan bahwa ini datanya itu punya ciri atau punya konsep seperti apa. Nah itu masuknya ke klasifikasi gitu. Nyambung sedikit Bu Rita, saya jadi keinget tadi kan ada supervised dan unsupervised. Bisa nggak sih kita langsung berkesimpulan bahwa kalau yang klasifikasi itu berarti supervised ya, sedangkan yang clustering itu adalah unsupervised karena dia melihat ke polanya yang enggak. Ya. Itu enggak sih bisa ditarik kesimpulan ke situ enggak, atau itu dua hal yang berbeda? Jadi kalau misalkan kita bicara tadi itu ya kalau untuk yang survive itu adalah data yang emang udah dikelompokkan berdasarkan label-labelnya gitu. Misalkan kayak labelnya kalau datanya seperti ini nanti kategorinya dia bisa lulus tepat waktu dan tidak tepat waktu misalkan gitu ya. Tapi kalau misalkan kalau unsurprised itu kita nggak tahu nih data ini tuh masuknya kategori yang mana gitu ya, label yang mana gitu. Jadi data ini ada kumpulan dari data tapi kita nggak bisa tentukan gitu ya, ini masuknya ke yang mana gitu, kelompok yang mana gitu. Seperti itu Pak kalau misalkan bicara survei sama unsurvey. Nah maka dari itu nanti kita perlu tahu bahwa apakah ini bisa masuk di kita bisa menggunakan metodenya di klasifikasi atau di clustering gitu Pak. Pak Hafiz ya, iya Pak. Ya tadi yang Bapak sampaikan, iya izin menambahkan Bu Rita ya.
Yang disampaikan Bapak juga di sini sudah ada Pak ini Pak untuk algoritma clustering dia masuk unsupervised learning Pak. Karena di sini kan tidak ditentukan terkait dengan labelnya ya Pak ya tadi. Sudah sesuai Pak, benar Pak. Ya. Dan yang klasifikasi pasti supervise gitu nggak? Yang klasifikasi pasti supervise. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Di sini sudah ada, bukan hanya klasifikasi ya Pak ya, ada estimation, ada prediction ya, forecasting juga Pak, seperti itu. Oke Ya, Pak, makasih Pak. Baik Pak, terima kasih. Silakan. Pak, itu artinya yang supervise itu artinya datanya sifatnya dinamis begitu ya, tidak terpola atau gimana gitu ya? Iya Pak, seperti itu. Karena tidak ada labelnya Pak ya tadi ya Pak ya. Tidak ada Tapi labelnya. Kalau datanya statis, baru kita bisa proses, bisa estimasi, prediction, atau classification, seperti itu ya? Iya Pak, atau benar gimana? Pak. Benar Pak, seperti itu. Yang disampaikan Bapak tadi benar, seperti itu. Artinya kalau dia yang dinamis, nanti belum tentu bisa diproses dengan pola estimation, prediction, classification, atau gimana Pak? Iya tadi, karena ada terkait dengan tanpa label itu Pak. Tidak ada labelnya Pak, seperti itu. Kan agak susah Pak. Tidak ada kelasnya. Nah, tidak ada datanya ini. Karena ini kita ada kesulitan di sini, jadi menggunakan clustering, Pak, seperti itu, Pak. Namun kalau ada datanya ini, berarti kita menggunakan yang tadi, yang Bapak sampaikan tadi, ada estimasi, ada prediction, forecasting, ada classification, Pak, seperti itu. Berarti clustering hanya untuk data yang sifatnya dinamis ya, seperti itu ya? Ya, dinamis, tapi dengan catatan ini ya, Pak, ya. Tidak ada labelnya ya, Pak, ya. Atau tidak ada target atau kelasnya ya, Pak. Tidak ditentukan, Pak. Atau tidak terpola lah, tidak terpola seperti itu ya Pak ya? Iya benar, tidak terpola seperti itu. Berantakan ya? Iya, bebas datanya berarti seperti dari sisi variabel atributnya seperti itu Pak. Iya Pak, siap. Iya. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Bu Rita? Cukup Pak. Iya, cukup. Kita ini sampai jam berapa? Kita tadi mulai jam berapa Ibu ya? Ini Bapak Ibu juga mau jam istirahat ini ya. Mungkin Bapak Ibu yang lain sebelum diakhiri ada pertanyaan Bapak Ibu silakan. Untuk mengenai tugas. Tambah lagi Pak. Itu nanti aplikasinya pakai aplikasi apa ya Pak nanti ke depan kita pakai? Oh kita menggunakan aplikasi tool Orange Data Mining Pak. Jadi besok Bapak Ibu kita menggunakan tools Orange Data Mining. Jadi Bapak Ibu mohon disiapkan terkait dengan komputernya ya, PC-nya. Jadi kita juga besok dari unduh. Mungkin Bapak Ibu nanti malam juga bisa langsung unduh atau install. Atau kalau memang belum sempat, besok kita bareng-bareng Bapak Ibu seperti itu untuk tools-nya. Bapak Ibu? Ada linknya untuk unduh aplikasi Orange Data Mining itu Pak? Boleh Ibu Margaret. Ibu di sini mungkin bisa ketikkan orangedatamining.com. Nah ini dia, orangedatamining.com. Oke, baik Pak. Nah ini ada download Orange. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan dari ini ada chat. Materi bisa diakses di mana Bapak Ibu? Ada di LMS di sini. Pak Arif Saifullah tadi ada. Di LMS-nya Bapak Arif ya. Untuk materi sudah kita share ya, berita ya. Ada lagi? Ya, mungkin? sudah Pak. Iya. Silakan Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Cukup mungkin Pak, mau istirahat makan siang. Nah, ya itu tadi. Kita mulainya tadi jam berapa tadi? Gimana Bapak Ibu? Oh, kebetulan belum bisa akses. Oh, nanti Pak Arif mohon konfirmasi ke BPTIK ya Pak Arif ya. Atau kalau enggak Pak Arif silakan register terlebih dahulu ya Pak ya. Agar mendapatkan nanti akun ya Pak ya. Seperti itu Pak. Siap, silakan ya Pak. Kayak gitu. Kebetulan ini sih Pak, jaringan internet di sini lagi down. Jadi untuk Zoom ini kebetulan lancar, tapi untuk akses web segala macamnya itu yang sangat terhambat. Oh, namun tapi tidak saya tadi sudah kontak sama PIC di kelas, tapi belum ada respon sih Pak. Karena kan ternyata tugas segala macamnya lewat LMS ya Pak ya? Iya Pak, lewat LMS. Makanya nanti dari sana nanti kita
bisa masukkan datanya ke sini Pak Arif kayak gitu. Terkait dengan kehadiran, sikap, ujian, post-test dan sebagainya. Karena ini terkait dengan mendapatkan sertifikat lulus tidaknya Bapak Ibu seperti itu. Jadi nanti mohon dikerjakan di LMS ada tenggang waktunya Bapak Ibu seperti itu. Mohon sesuai dengan tepat waktu tadi kita tunggu sampai jam 9 malam ya Pak Arif ya. Untuk tugasnya Pak Arif ya. Karena besok kan kita sudah masuk materi pertemuan kedua ya Pak Arif ya. Siap. Baik Pak. Bu Izin Rita? Pak Ahmad. Oh silakan Ini Pak Farudin. Jadwal pertemuan kita apa? Ada semacam jadwal hariannya ya, jam berapa sampai jam berapa? Itu ada di mana ya lihatnya? Kalau Kan hari ini dilihat kan jam 10 tadi kalau sampai jam berapa? ya seharusnya dari jam 9 sampai jam 11.15 Pak. Jadi kita satu hari itu 2 jam 15 menit Bapak Ibu. Dari jam 9 pagi sampai jam 11.15. Karena tadi kita sama-sama mengikuti acara pembukaan ya. Kita tadi mulai Zoom masuk jam berapa ya Bu Rita ya? Jam Artinya tadi jam 10 lewat Pak. Tapi mungkin bisa disepakati aja bersama dengan Bapak Ibu lainnya untuk hari kedua dan seterusnya. Apakah kita mau stand dimulai jam 9 atau di jam 10? Seperti itu Pak. Berarti nanti setiap hari jam antara jam itu ya yang kita sepakati ini sampai siang aja ya? Iya, Satu betul Pak. ini aja ya, satu sesi saja ya maksudnya? Iya Pak Farudin. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain jika ada mau menyampaikan silakan. Berarti jam 9 sampai jam 11.15 ya Bapak Ibu ya? Ya setuju Pak. Terima kasih Pak Ahmad. Sama-sama Pak Farudin. Gimana Bu Rita? Tiap hari ada tugas Pak ya? Iya Pak Haris. Oke. Iya Pak. Jadi kita sesi siang itu kan sesi untuk mengerjakan tugas begitu Pak ya? Oh iya, tugasnya kita sampai jam 9 ya. Kita settingnya sampai jam 9 malam Pak. Kayak itu. Gitu. Tadi untuk yang pretest kita setting sampai jam 5 ya Bu Rita ya. Jam 5 sore ya. Kita tunggu Bapak Ibu kayak gitu. Gimana Bu Rita? Mau diakhiri atau gimana ini? Ya, jika apabila sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu, mungkin bisa kita akhiri saja Bapak pertemuan kita hari ini. Terdengar Bapak suara saya? Terdengar. Terdengar. Mungkin bisa kita akhiri atau sebelum diakhiri bagaimana? Sebelum diakhiri kita foto bersama Bu Rita. Oh iya betul. Kita sebelum foto diakhiri bersama kita dulu foto sebagai bersama. dokumentasi kita hari ini. Iya. Sebentar Pak. Mohon diaktifkan untuk kameranya Bapak Ibu ya. Bu Rita yang ini ya, yang Sebentar fotoin. Ya. Oke, baik, nanti saya yang fotoin. Baik. Oke, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk mengambil gambar. Jadi Bapak Ibu yang belum mau open video, boleh silakan di-open. Terima kasih. Saya foto 1, 2, 3. Oke. Satu kali lagi Bapak Ibu. Bentar ya Bapak Ibu. Satu lagi. Siap? 1, 2, 3. Oke. Sudah. Terima kasih Terima Bapak kasih, Ibu. Ya, Bapak sampai Ibu. ketemu besok Bapak Ibu. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih. Besok kita jam 9 pagi ya Bu Rita. Kita mulai jam 9 pagi ya Bu Rita. Iya, jam 9. Iya, jam 9 pagi. Izin live. Izin live Pak. Izin live. Terima kasih Pak Ahmad dan Berita. Sama-sama izin live ya Pak. Iya, sama-sama Ibu. Sama Ibu, terima kasih. Izin live. Izin live.
Bu Rita, saya N ya Bu Rita ya. Ya, silakan Pak. Ya.